Halo semua, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai demarkasi ilmu, yakni membedakan antara sains dan pseudoscience dalam fenomena psikologi. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai love language. Apakah love language itu termasuk ke dalam psikologi atau cocokologi? Mari kita bahas bersama. Coba ngaku deh, pernah nggak kamu kesel sama pasangan, terus bukannya menyelesaikan masalah, malah mikir, oh pantesan, dia acts of service, tipe yang ngerasa sayang kalau dibuatin sesuatu, seperti dibuatkan kopi, dianterin kemana-mana, atau tiba-tiba tugas kamu dikerjain tanpa diminta. Terus ada juga yang receiving gifts, yang ketika kamu bilang, aku nggak butuh hadiah kok. Tapi kalau pas ulang tahun nggak dikasih apa-apa, langsung ngambek 1 minggu. Atau words of affirmation, yang kalau sehari nggak dikasih kata-kata manis, langsung ngerasa nggak disayang. Bisa juga quality time, mintanya ditemenin terus, tapi kalau pas ditemenin malah kesel karena pasangan kamu main HP terus. Dan yang terakhir, ada physical touch, yang menganggap kalau pegangan tangan itu bukan manja, tapi kebutuhan emosional. Hingga pada akhirnya, setiap drama itu tadi ditutup dengan kalimat sakti. Ya wajar sih, love language kita kan beda. Tapi pertanyaannya, love language ini beneran psikologi atau cuma cocokologi? Mari kita bahas. Kita mulai dari asal-usul love language. Konsep love language pertama kali diperkenalkan oleh Gary Chapman, seorang konselor pernikahan lewat bukunya yang berjudul The Five Love Languages yang terbit pada tahun 1992. Dalam bukunya, Chapman menjelaskan bahwa manusia memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan dan menerima cinta yang kemudian dibagi menjadi 5 kategori, yakni acts of service, receiving gifts, words of affirmation, quality time, dan physical touch. Penting untuk dicatat bahwa konsep ini berasal dari pengalaman praktik konseling, bukan dari penelitian psikologi eksperimental atau pengujian psikometrik yang ketat. Lalu, kenapa hampir semua orang merasa love language itu relate? Fenomena kenapa deskripsi umum terasa sangat relate ke diri kita dalam psikologi dikenal sebagai Barnum Effect. Konsep ini dijelaskan oleh Paul Michel, seorang psikolog, dalam tulisannya yang dipublikasikan pada tahun 1956. Michel menjelaskan bahwa manusia cenderung menerima pernyataan kepribadian yang sifatnya umum, seperti, kamu orang yang peduli, tapi sering overthinking, seolah-olah itu sangat spesifik dan akurat untuk dirinya. Padahal, pernyataan seperti itu sebenarnya bisa cocok ke hampir semua orang. Inilah alasan kenapa banyak tes kepribadian populer terasa akurat, termasuk konsep seperti love language. Selain itu, ada juga konsep yang disebut sebagai confirmation bias. Menurut Raymond Dickerson, dalam artikelnya yang diterbitkan di Journal Review of General Psychology pada tahun 1998, manusia cenderung mencari dan mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan atau pengalaman pribadinya, dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Jadi, ketika seseorang merasa love language-nya pas atau cocok, otaknya akan secara otomatis menganggap bahwa konsep itu benar dan akan fokus pada pengalaman yang mendukung itu, sehingga mengabaikan pengalaman yang tidak sesuai atau bertentangan. Kalau kita melihat dari sisi penelitian ilmiah, beberapa studi mulai mempertanyakan validitas love language. Misalnya, penelitian oleh Nicholas Egbert dan Diana Polk pada tahun 2006 dalam jurnal Communication Research Reports dengan judul Speaking the Language of Relational Maintenance. Dalam penelitian ini, mereka menemukan bahwa cara orang mengekspresikan kasih sayang tidak selalu konsisten dan sangat dipengaruhi oleh situasi serta dinamika hubungan. Artinya, seseorang tidak selalu hanya memiliki satu cara tetap dalam menunjukkan cinta, seperti yang sering digambarkan dalam konsep love language. Penelitian lain oleh Burns dan Hazelwood pada tahun 2017 yang membahas hubungan antara love language dan kepuasan hubungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan dalam hubungan tidak semata-mata ditentukan oleh kecocokan love language, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti komunikasi yang terbuka, empati, dan juga kemampuan memahami kebutuhan pasangan.
Dengan kata lain, love language bukan faktor tunggal yang menentukan sehat atau tidaknya sebuah hubungan. Lalu, di mana letak masalahnya? Masalah muncul ketika love language dianggap sebagai kebenaran mutlak. Misalnya, ketika seseorang berkata, "Aku memang gitu, love language-ku physical touch," lalu menjadikan itu sebagai pembenaran tanpa mempertimbangkan kenyamanan orang lain. Atau ketika konflik dalam hubungan disederhanakan menjadi, "Ya soalnya love language kita beda," tanpa membahas komunikasi, empati, dan konteks hubungan itu sendiri. Secara ilmiah, konsep love language sendiri belum memiliki bukti empiris yang kuat seperti teori kepribadian dalam psikologi modern. Pembagian 5 jenis ini tidak melalui proses pengujian psikometrik yang ketat seperti tes psikologi yang valid dan reliable. Dan disinilah love language mulai bergeser dari alat refleksi menjadi psikologi populer dan berpotensi masuk ke wilayah pseudoscience jika dipercayai tanpa sikap kritis. Penting untuk dipahami bahwa love language bukan sepenuhnya salah. Konsep ini bisa berguna sebagai alat awal untuk memahami preferensi dalam hubungan. Namun, love language baiknya tidak diperlakukan sebagai label tetap atau penjelasan tunggal atas semua dinamika hubungan. Dalam psikologi, hubungan manusia jauh lebih kompleks daripada 5 kategori. Faktor seperti pengalaman masa lalu, nilai personal, konteks budaya, dan kemampuan komunikasi juga sangat berperan. Jadi, apakah love language benar-benar psikologi atau cuma cocokologi? Jawabannya ada di cara kita menggunakannya. Jika dipakai sebagai alat refleksi dan komunikasi, love language bisa sangat membantu. Tapi jika dipercaya mentah-mentah tanpa dipertanyakan, konsep ini bisa menyesatkan. Berpikir kritis berarti kita tidak langsung menelan konsep populer begitu saja, tapi bertanya dari mana asalnya, seberapa kuat bukti ilmiahnya, dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan nyata. Karena dalam hubungan, memahami pasangan tidak cukup dengan label, tapi butuh komunikasi, empati, dan juga kesadaran diri. Pergi ke taman lihat bunga melati. Jangan lupa beli asi tengah jalan. Kalau videonya ngerasa relate di hati, boleh like, komen, dan subscribe sekalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel ini. Terima kasih.